Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zeta Fatia Zahra dengan NIM 2002032661 kelas 24B Peteknik KBB Jakarta. Video kali ini diambil untuk memenuhi tugas mata kuliah tugas besar 2 soft skill. Saya mengikuti webinar pada tanggal 31 Maret 2022 mengenai how to be an adaptive person. Berikut adalah beberapa hal yang saya tangkap dan juga saya pelajari. Yang pertama, ada beberapa hal yang mempengaruhi perilaku atau sifat seseorang, yakni adalah IQ, EQ, dan juga SQ. Untuk IQ sendiri adalah berpikir secara sequence atau secara kronologis, atau bisa disebut juga dengan berpikir secara logika. Nah, ini biasanya itu terjadi di otak sebelah kiri. Lalu untuk EQ sendiri itu berpikirnya secara paralel. Jadi apabila terdapat satu kejadian, itu biasanya EQ ini atau otak kanan sendiri itu akan berpikir atau memproses menjadi beberapa emosi. Seperti contohnya dalam satu kejadian mungkin ada emosi yang campur aduk seperti sedih ataupun juga senang. Lalu di sini ada SQ atau the whole brain atau keseluruhan dari otak sendiri yang mensinkronkan kerja otak kiri dan juga otak kanan. Itulah mengapa kita harus memiliki panduan hidup seperti etika, norma, ataupun sifat dan juga perilaku yang baik, atau bahkan agama. Karena apabila kita tidak memiliki SQ sendiri, maka hidup kita bisa terdorong oleh IQ ataupun EQ, atau maksudnya seperti condong ke salah satunya. Yang berikutnya adalah emotional intelligence atau kemampuan untuk mengenal dan memahami emosi dalam diri dan orang lain, dan kemampuan untuk menggunakan kepekaannya untuk mengelola perilaku dan relasi atau hubungan dengan orang lain. Di sini biasanya pikiran kita akan menjelma menjadi emosi, yang akhirnya emosi sendiri pun tanpa sadar akan menjadi perilaku kita. Maka dari itu, hal untuk mencegahnya adalah kita harus berpikir positif ataupun memiliki lingkungan yang berpikir positif juga. Karena apa? Menurut NDSU atau North Dakota State University, EQ adalah kunci utama dari seseorang. Karena kepintaran atau IQ terkadang tidak bisa menjadi tolak ukur seseorang. Hal ini dikarenakan orang lain cenderung melihat bawaan diri seseorang saat pertama kali bertemu. Apabila kita asumsikan IQ adalah faktor yang membuat seseorang mendapatkan pekerjaan, maka personality adalah siapa dan bagaimanakah seseorang itu saat bekerja. Lalu di sisi lain, EQ adalah bagaimana kita dapat memaksimalkan kemampuan serta personality yang kita miliki dalam suatu pekerjaan. Kecerdasan emosional sangatlah penting di tempat kerja, sehingga kita dapat memahami, menalar, dan juga mengelola emosi kita diri sendiri yang dapat mempengaruhi orang lain. Mampu menangani emosi dapat memberikan kemampuan untuk membimbing serta membantu orang lain, dan juga dapat membuat kita untuk menjadi lebih bahagia dan juga lebih sukses ke depannya. Lalu di sini ada beberapa alasan mengapa kecerdasan emosional itu sangat penting di tempat kerja, termasuk untuk membantu diri kita dan juga membantu orang lain. Yang pertama adalah memahami komunikasi nonverbal, di mana kita dapat memiliki kesempatan untuk memperbaiki situasi sebelum timbulnya masalah. Di sini apabila kita melihat seorang rekan kerja yang sudah menunjukkan seperti tanda kesedihan, tapi tanda kesedihan ini tidak disampaikan melalui verbalnya. Kita dapat menawarkan bantuan dan juga membantu untuk problem solving-nya. Lalu yang berikutnya adalah lebih sadar akan emosi sendiri. Di sini kita dapat menggunakan keterampilan ini untuk menyesuaikan perilaku kita sebelum menjadi masalah bagi klien ataupun rekan kerja kita. Lalu yang berikutnya adalah meningkatkan efisiensi. Ketika kita berempati dan juga memahami emosi orang lain, kita dapat membuat keputusan dengan mudah ataupun menyelesaikan tugas-tugas dengan lebih efisien. Lalu yang berikutnya adalah meningkatkan karir. Kecerdasan emosional dan juga keterampilan pembinaan yang berjalan seiring dengan menampilkan kemampuan secara aktif seperti kesabaran, mendengarkan secara aktif, kepositifan, hingga empati dapat membantu kita untuk maju ke peran kepemimpinan atau mendapatkan promosi dan kenaikan jabatan. Lalu yang berikutnya adalah dorongan untuk orang lain agar dapat mengembangkan keterampilan mereka dan juga yang berikutnya adalah emosi yang menular. Apabila kita memberikan emosi positif, maka lingkungan kita pun akan menjadi positif.
Mengapa emotional intelligence sangat berpengaruh pada adaptasi di tempat kerja? Karena pengelolaan emosi yang baik dapat memberikan hasil yang terbaik juga. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata ataupun kekurangan lainnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.